Prabowo Subianto dituduh tidak memikirkan kesejahteraan para prajurit TNI saat debat Capres beberapa waktu lalu. Jika melihat rekam jejak Prabowo di dunia militer, Prabowo dikenal sebagai perwira yang royal terhadap anak buahnya. Ketika menjadi Danjen Kopassus, Prabowo begitu peduli terhadap kesejahteraan prajuritnya. Ia melakukan berbagai terobosan agar para prajuritnya hidup berkecukupan. Sejak Prabowo duduk di kursi Komandan Kopassus, kesejahteraan anggota Kopassus lebih baik ketimbang tentara lainnya. Contohnya, saat ada lelangan mobil di Bimantara, mobil bekas itu akan segera dibeli Kopassus untuk dijual murah kepada anggotanya. Prabowo membangun bisnis Kopassus lewat Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah atau disingkat Kobame. Sebelum Prabowo menjadi Danjen, Kobame hanya punya koperasi simpan pinjam dan beberapa usaha yang lain. Bisnis paling besar adalah angkutan bus antar kota Jakarta-Semarang. Hasilnya setiap bulan kami mendapat jatah odol sabun dan semir sepatu. Odolnya bikin mulut kita gatal, kata Maijen TNI Purnawirawan Samsudin. Begitu Prabowo menjadi orang nomor 1 di Korps Baret Merah, ia langsung mengembangkan bisnis Kobame. Prabowo menjalin hubungan bisnis dengan orang-orang di luar militer, terutama lewat jaringan sang adik Hasim Joyo Hadi Kusumo. Menurut Prabowo, bukan hanya dirinya yang melakukan hal seperti itu. Banyak perwira yang melakukannya, kami harus melakukannya. Dana dari negara tidak pernah cukup, kata Prabowo kala itu. Kobame lalu melakukan usaha patungan dengan kelompok Arseto, konglomerasi milik Sigit Haryo Duyanto. Setelah berkolaborasi dengan perusahaan Sigit, Kobame menargetkan membangun 2 pabrik briket arang di Solo dan Serang. Investasinya cukup besar, mencapai sekitar 7 miliar rupiah. Angka sebesar itu untuk investasi di tahun 1995 tentu sangat fantastis. Kobame juga pernah berencana membangun perusahaan armada angkatan laut yang dimulai dengan mendirikan PT Tribuana Antarnusa. Kobame menguasai 70% saham perusahaan tersebut. Tribuana kemudian membeli kapal motor penyeberangan Tribuana 1 seharga 7,5 miliar rupiah. Kapal ini dipakai melayani rute pelayaran Merak Bakahuni. Namun, krisis membuat pinjaman Tribuana macet. Akhirnya kapal feri diambil alih oleh Prabowo yang kemudian berbisnis sendiri dengan bendera PT Nusantara Energi. Kopassus juga membangun gedung pusat perbelanjaan yang dinamai Geraha Cijantung di atas tanah 1,6 hektar milik Kodam Jaya di Cijantung. Lagi-lagi Kobame tak sendirian. Koperasi ini berkongsi dengan Ketut Abdurrahman Mas Agung, putra Mas Agung, pendiri kelompok usaha Gunung Agung. Hasil perkongsian ini melahirkan Kobame Propertindo dengan saham masing-masing 50%. Perusahaan patungan ini memperoleh pinjaman 40 miliar rupiah dari BRI dan Bank Pelita milik Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo. Total pembangunan Geraha Cijantung menghabiskan 55 miliar rupiah. Apesnya, di tengah jalan, tepatnya awal 1998, Ketut mundur dari perusahaan tersebut. Saham Kobame Propertindo kemudian 100% dikuasai pihak Baret Merah. Tapi utangnya ke Bank BRI dan Pelita macet gara-gara bunga melejit sampai di atas 70%. Selain itu Bank Pelita dibekukan pada Maret 1999. Akibatnya kredit Kobame yang membengkak menjadi 68 miliar rupiah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Carut-marut bisnis Kobame menemui ujungnya di sini. Di dunia militer, Prabowo Subianto adalah komandan yang royal terhadap anak buahnya. Cara ini ia lakukan untuk membangun loyalitas para prajurit. Prabowo tak jarang menjanjikan bonus menggiurkan kepada anak buahnya yang berhasil di medan operasi. Prajurit saya harus seperti Hanoman, tidak boleh sombong, berani. Kalau dapat 1 pucuk M16 saya bayar 5 juta. Kalau dapat senjata kayu 1 juta. Kalau dapat gembongnya GPK 100 juta. Begitu pesan Prabowo kepada prajuritnya yang akan berangkat operasi militer. Janji ini tentu membuat prajurit semangat dalam bertugas. Bayangkan,
Mereka bisa mendapat uang dalam jumlah besar jika berhasil menunaikan tugasnya. Maka tak heran, pasukan yang dipimpin Prabowo di medan tugas selalu menjadi yang terbaik. Ketika memimpin Batalion 328 di Timur Timur, batalion ini dinobatkan sebagai batalion terbaik karena berhasil mengumpulkan senjata musuh paling banyak. Pun begitu Prabowo menjadi Danjen Kopassus, pasukannya berhasil membebaskan sandera di Papua dalam operasi Mapenduma. Berkat keberhasilan ini, reputasi Kopassus sebagai pasukan khusus langsung mendunia. Kehebatan Kopassus disejajarkan dengan pasukan elit negara lain.